Pemirsa, razia Patu Jaya hari ke-10 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat, polisi masih banyak temukan motor tanpa plat nomor. Belasan pengendara sepeda motor akhirnya ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patu Jaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Iya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai, Pak? Buru-buru, Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patu Jaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patu Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTNC Polri yang kini berada di kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Sabrina. Bisa kita saksikan bersama tepat di belakang saya situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Masih terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena masih memasuki jam aktivitas masyarakat dan juga jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri dari arah UKI ataupun Cililitan yang akan mengarah ke lurus, yakni ke kawasan Tanjung Priok maupun Rawamangun, terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan dari arah sebaliknya pemirsa ya, ini dari kawasan Tanjung Priok atau Rawamangun yang akan mengarah ke UKI ataupun Cililitan, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai dan juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari arah UKI ataupun Cililitan yang akan mengarah ke Kalimalang pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar. Ketersendataan juga sesekali terjadi hanya menjelang traffic light. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan laju serta jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Pemirsa dan juga masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia dari tanggal 4 Juli hingga 27 Juli dari tanggal 27 Juli melakukan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Persiapkan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan juga berdasarkan dari data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 175 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan juga 184 luka ringan. Dari data tersebut, 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami selalu mengimbau untuk berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Dan itulah informasi pada pagi hari ini. Silahkan kembali ke Nata dan juga Sabrina di studio.
Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat membuat heboh di kalangan masyarakat, memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersendiri. Dan akankah pemerintah terus menekan masyarakat dengan beragam pajak yang ada? Dan berikut informasinya. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lantas bagaimana tanggapan warga terkait dengan hal tersebut dan berikut tanggapan masyarakat. Tanggapannya kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau nggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. Jadi Ya, Nata dan juga pemirsa, sementara itu Direktorat Jenderal Pajak nih menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidak benar. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang memang bisa menjadi objek pajak. Namun apabila pemberian bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait dengan hubungan pekerjaan, maka tidak dikenakan pajak. Rosmauli pun menambahkan bahwa DJP tidak memiliki rencana untuk memungut langsung pajak dari amplop acara hajatan. Wah, saya jadi tenang nih. Tadinya saya udah deg-degan ya kalau misalnya. Begitupun saya, Sabrina, karena rencananya tahun depan insya Allah ya. Oh gitu ya. Iya, saya mau, jadi takut nggak balik modal ya, Nat? Bukan begitu. Oh gitu. Jadi nanti amplop undangannya yang harusnya dikasihkan ke Nata dan pasangan, ya dipajak. Kena pajak lagi. Tapi kan intinya kan tadi dari DJP sendiri mengatakan bahwa tidak benar ya. Betul. Jadi kita semua sudah lega ya. Ya betul Betul sekali. Kita ke informasi lain. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru
terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat 7 Juli lalu. Ya, sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama kurang lebih hampir 1,5 jam. Kemudian polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang-barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Saumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Ya, selain itu pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri Saudara Arya Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Misteri kematian diplomat muda ADP masih belum juga terungkap. Namun hasil otopsi kematian ADP beredar di media sosial. Hasil otopsi kematian diplomat muda ADP diunggah oleh akun Instagram National Security Agency of Republik Indonesia. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa ADP tewas bukan akibat bunuh diri, tapi akibat pembunuhan terencana dan sistematis. Namun satu wartawan mengonfirmasi kepada polisi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya agar tidak ada kesimpang siuran informasi di masyarakat, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari menyatakan bahwa agar media menayangkan langsung kepada pihak yang mengeluarkan rilis tersebut.
Mbak ini Pak, apa udah keluar belum hasil otopsi? Yang menyampaikan itu siapa? Ada dari ini di medsos Pak. Oh ya, silakan ditanyakan ke yang menyampaikan ya. Artinya yang jelas fakta-faktanya itu yang kami temukan nanti saat pemeriksaan ini sudah selesai semua. Tadi ada beberapa ahli tuh yang dilibatkan ya Mbak ya, Mas ya. Nanti kan hasilnya ada. Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik. Ya, beberapa hasil ahli, tapi beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya. Ya, masing-masing ahli akan kami undang untuk menjelaskan.